Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 dari kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sampai pada pembahasan terakhir dari surat Al-Qalam, tepatnya pada ayat ke-48 sampai terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa makdzum. Yang artinya, bersabarlah wahai Muhammad dalam menyikapi hukum Rabbmu dan jangan engkau seperti kasahibil hud, yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berdoa dalam perut ikan dalam keadaan beliau marah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebetulnya sudah kita bahas sebagian tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, namun kita ulang sedikit lagi. Kata beliau, falam yabqa illa sabr li adahum wa tahammul lima yasdur minhum wal istimrar ala da'watihim. Sudah kita sampaikan, ayat ini berkaitan dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kaum musyrikin mereka menentang, mereka memusuhi, memerangi, menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mukjizat Nabi terang benderang, keterangan hujjah atas mereka sangat luar biasa jelasnya. Demikian pula dari sisi kepribadian Nabi, ini tidak ada celah untuk meninggalkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, begitu terangnya hujah Nabi, begitu terangnya
kepribadian akhlak Nabi. Namun itulah al-inad, yaitu keras kepalanya kaum musyrikin jahiliyah dan bagaimana penentangan mereka yang sangat keras kepada Nabi SAW dan dakwah tauhid yang beliau sampaikan. Maka tidak ada jalan lain kecuali as-sabr was-sabr. Itu inti dari ayat tadi. Fasbir li hukmi rabbika. Falam yabqa illa sabr. Tidak ada cara untuk menghadapi keras kepalanya orang-orang musyrikin yang menolak memerangi dakwah Nabi illa sabar, kecuali Nabi diperintahkan bersabar menghadapi gangguan mereka, baik gangguan secara ucapan ataupun secara perbuatan, wa tahammul lima yasdur minhum, dan betul-betul menahan diri dari gangguan mereka dan istimrar ala dakwati, namun tetap berdakwah. Dan ini adalah suri toladan bagi para ad-duat, para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya namanya dakwah tidak seindah yang dibayangkan. Dakwah itu pasti ada onak dan duri. Dakwah itu mafrusyah bisyauqi wal hajar. Bahwasanya dakwah itu dikelilingi, dihiasi oleh duri dan gangguan cobaan. Maka harus bersabar dan tetap istiqamah di atas dakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dakwah at-tauhid. Meskipun banyak yang menentang, banyak yang tidak menyukai, jangan mundur ke belakang, jangan merubah arah dakwah yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap prioritas dakwah tauhid, melarang manusia dari kesyirikan. Sudah kita sampaikan, ukuran keberhasilan dalam dakwah bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya follower, namun keberhasilan dakwah bagaimana dakwah itu sesuai dengan metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya tadi dakwah tauhid, mulai Rasul pertama Nabi Nuh sampai Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, semuanya sepakat memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Meskipun sekali lagi banyak onak dan duri. Bahkan dulu kata Nabi, ada seorang Nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Bukan Nabi tersebut gagal dalam berdakwah, tidak. Namun ini berkaitan dengan hidayah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah engkau yang memberikan hidayah kepada manusia, namun hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tugas ad-duat, para dai, hanya menyampaikan qala Allah wa qala ar-rasul, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Itu saya tugasnya. Diterima atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan berdakwah, meskipun terutama di awal-awal dakwah banyak onak dan duri, banyak yang memusuhi. Walihada qal, oleh karena itulah Allah berfirman, fasdir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad dalam menyikapi hukum Rabbmu. Kata Syekh di sini, ai lima hakama bihi syar'an wa qadaran. Hukum Allah ada dua, hukum syar'i dan hukum al-qadari, hukum takdir. Dalam melaksanakan syariat butuh kesabaran. Sebagaimana yang sudah masyhur, sabar kata para ulama ada tiga. Sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah. Kemudian
sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam menjalankan at-ta'ah. Ya, ini terangkum dalam tadi 5 hakama bihi syar'an wa qadaran. Ya, kita saja belajar seperti ini butuh kesabaran. Berangkat tadi mungkin ada yang terkena hujan atau paling tidak masih ada becek dan sebagainya, butuh as-sabr. Ya, meninggalkan keluarga untuk apa? Datang bermajelis al-ilmu, butuh kesabaran menahan rasa ngantuk di majelis. Karena syaitan tidak rela, tidak ridha manusia tahu agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha meskipun sudah sampai di tempat kajian bisiki untuk tidur sejenak sampai waalaikumsalam. Naudzubillahi min dzalik. Ini butuh as-sabr dan as-sabr. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah menurunkan ayat tentang kesabaran itu ada 90 tempat dalam Al-Qur'an. Karena pentingnya as-sabr dengan 3 macamnya tadi. Allah berfirman, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wasta'inu bis sabri was shalah. In tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Sekali lagi 90 ayat ada sekali lagi yang berkaitan dengan as-sabr, karena pentingnya as-sabr, apalagi yang berkaitan dengan para dai tadi. Kalau secara pribadi saja tadi kita beribadah butuh kesabaran, gak sabar susah kita beribadah kepada Allah. Apalagi yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana kata Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanhal munkar wasbir ala ma asabak. Wahai putraku, dirikanlah salat, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabarlah. Karena sekali lagi pasti yang menyuruh kepada kebaikan dan yang paling baik dari semua kebaikan adalah at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah dan melarang dari kemungkaran, dan yang paling mungkar dari seluruh kemungkaran adalah syirik kepada Allah, penyembahan kepada selain Allah. Ini kata Luqman, wasbir, butuh kesabaran. Sekali lagi, kalau untuk pribadi saja ketika beribadah meninggalkan maksiat butuh kesabaran, apalagi nyuruh orang, apalagi ngurusi orang, menyuruh mereka kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, tentu banyak ujian dan cobaan. Makanya Allah berfirman kepada nabinya, fasbir, bersabarlah. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para ar-rusul. Artinya semua para nabi, para rasul pasti menghadapi onak dan duri, dan itu butuh as-sabr dan as-sabr. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani warhamukumullah. Kemudian kata Syekh, fal hukmul qadari yusbaru alal mu'zi minhu wala yutalaqa bisukhti wal jaza. Hukum Allah al-qadari, hukum yang dimaksud di sini adalah takdir Allah al-kauni, adanya musibah, bala dan bencana itu wajib disabari. Sekali lagi, namanya dunia penuh dengan ujian dan cobaan, wajib untuk bersabar. Tidak boleh dihadapi dengan kemurkaan, apalagi sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka. Dan sudah kita sampaikan, manusia ada 4 jenis ketika menghadapi musibah. Ada yang murka, ada yang marah, yang tidak
bersabar. Ini hukumnya haram. Ya, sebagaimana kata Rasul, laisa minna mal syaqal juyuba wa darabal khududa wa da'bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipinya, merobek sakunya, dan dia teriak dengan teriakan jahiliyah ketika ada musibah. Kemudian yang kedua, tipe manusia yang bersabar dalam menghadapi musibah. Dan ini hukumnya fardu ain, wajib untuk bersabar. Yang ketiga, dia ridho dengan musibah. Ridho di sini maksudnya tidak bersedih hati ya ketika menghadapi musibah, karena dia yakin dunia ini penuh ujian. Ujian ada dua, musibah dan kenikmatan. Dua-duanya sama di hadapannya. Ini ridho. Dan yang keempat, ya, orang yang bersyukur atas musibah karena dia tahu di balik musibah pasti banyak hikmahnya. Musibah bisa menghapuskan dosa, musibah bisa mengangkat derajat manusia, menambahkan pahala, dan juga mengetuk hatinya untuk kembali ke jalan Allah. Maka dengan banyaknya hikmah tersebut, dia banyak bersyukur kepada Allah meskipun sekali lagi tertimpa musibah tersebut. Rasul mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Kemudian kata beliau, wal hukmu syari, hukum Allah yang kedua, hukum syariat. Ya, yuqabal bil qabuli wa taslim wal inqiyadi tamli amrihi. Wajib untuk seorang hamba menerima hukum syariat. Dan ini yang pernah juga kita sampaikan berkaitan dengan adab akhlak seorang hamba kepada Allah. Ada yang ingat enggak? 3 akhlak hamba kepada Allah. Nah, man yazkur. Ada yang mau menjawab? 3 akhlak manusia kepada Allah. Gak ada yang ingat? Nah, tafadhol. Kalau bisa hafalan. Nah. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, murid dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dalam kitab beliau Makarimul Akhlak, bahwasanya akhlak tidak hanya sebatas muamalah hamba dengan hamba, namun akhlak juga berkaitan dengan muamalah hamba kepada Sang Al-Khaliq. Dan akhlak yang mulia seorang hamba kepada Allah ada 3 tadi. Yang pertama, ya, talaqi akhbarillah bitasdik, membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar berita tentang sifat-sifatnya wajib dibenarkan, ditetapkan, kemudian membenarkan adanya surga neraka, tentang kejadian hari kiamat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, talaqi ahkamillah bitanfid wa tatbiq, membenarkan dan melaksanakan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, baik hukum dalam masalah akidah, ibadah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, talaqi aqdarillah birridha was sabr, menghadapi musibah, bencana yang diturunkan oleh Allah dengan kesabaran dan ridha. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa makdzum, dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kata Syekh, wa huwa Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam, yang dimaksud dengan orang yang berada dalam perut ikan adalah Nabi Yunus alaihi salam. Ini ada kisah ringkasnya. Maknanya la tusyabihu fil hal allati awsalathu wa aujabat lau al inhibas fi batnil hut.
Jangan engkau wahai Nabi Muhammad menyerupai Nabi Yunus ketika beliau dalam keadaan yang menjadikan beliau itu tertimpa musibah, yaitu masuk ke dalam perut ikan al-hut, paus. Wa huwa adamu sabrihi, karena beliau tidak sabar ala kaumihi ketika mendakwai kaumnya. As-sabr al-matlub minhu, beliau tidak bersabar seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam menghadapi kaumnya. Wa zahabuhu mughadiban li rabbih, beliau pun meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Jadi intinya sama dengan para anbiya, nabi-nabi yang lain. Ketika berdakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, maka kaumnya menolak, tidak mau mengikuti dakwah beliau. Beliau terus berdakwah, namun tetap kaumnya keras kepala, tidak mau menerima dakwah beliau. Akhirnya beliau pun meninggalkan kaumnya, tidak bisa menahan diri untuk bersabar, sehingga tadi meninggalkan kaumnya. Maka beliau pun naik perahu ataupun kapal. Kemudian ketika kapal itu keberatan muatan dan hampir tenggelam, maka para penumpang membuat undian. Yang kena undian harus turun ke laut, untuk apa? Menjaga keutuhan kapal tersebut biar tidak tenggelam. Dan undian itu kena kepada Nabi Yunus alaihi salam. Semuanya dengan takdir Allah, dan itu jalan yang harus beliau lewati tadi. Ini sebagai ujian beliau karena beliau tidak bersabar. Makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar. Jangan sampai seperti Nabi Yunus alaihi assalam yang tadi tergelincir, tidak bersabar. Wa huwa adamu sabrihi ala qaumihi as-sabr al-matlub minhu wa dhahabuhu mughadiban li rabbih hatta raqiba fil bahr. Hingga beliau pun naik perahu di laut. Faktara'a ahlus safina. Ini kalau mau ayat atau dalilnya, silakan lihat surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini hanya ringkasannya saja. Kisah-kisah Nabi Yunus ada dalam surat Al-Anbiya, surat As-Saffat, dan yang lainnya. Namun yang kita baca sekarang ini itu ayatnya dalam surat, sekali lagi, As-Saffat 139 sampai 148. Hatta raqiba fil bahr faqtara ahlu safina hina saqlat bi aliha ayyuhum yulqaun. Ketika tadi kapalnya itu sudah keberatan muatan, maka para penumpangnya membuat undian. Siapa yang harus turun dari kapal tersebut biar nggak tenggelam. Likai takhiffa bihim fawaqa'atil qur'atu alai. Maka jatuhlah undian itu atas Nabi Yunus alaihissalam. Faltaqamaul hut. Lalu ikan paus tersebut menelan Nabi Yunus alaihissalam. Wa huwa mulim, dalam keadaan beliau marah. Wa qalu itnada wa huwa makdzum. Ketika beliau berdoa dalam perut ikan tersebut dalam keadaan beliau marah. Ai wa huwa fi batniha qad kadzumat alai. Ai nada wa huwa muhtamun. Di saat itulah, di saat genting itulah Nabi Yunus alaihissalam bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh para anbiya wa rusul. Contoh orang-orang yang bertauhid dalam keadaan kritis, dalam keadaan genting, selalu mengingat
Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika di perang Badar dalam kondisi genting kritis, beliau apa? Ittastaghitsuna rabbakum. Maka ini pelajaran bagi umat Islam untuk senantiasa bergantung, bermunajat, bertawakal dan memohon kepada Allah, terutama dikala susah, dikala sulit, bukan malah minta kepada selain Allah, bukan malah minta kepada wali yang telah mati, bukan datang ke dukun, namun sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menunjukkan bagaimana kekuatan at-tauhid dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Fastajaballahu lah, maka Allah pun mengabulkan permohonan beliau dan Allah pun menyelamatkan beliau dari ikan tersebut. Kalau secara logika ini tidak masuk, namun inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apalagi tadi dengan mengucapkan at-tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan kata para ulama, kalau kita berdoa kepada Allah iringi dengan ucapan seperti ini sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan juga kata para ulama, tentunya ucapan itu dibarengi dengan keyakinan dalam hati. Harus dijiwai la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Dengan penuh keyakinan. Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah namun masih percaya yang bisa mengentaskan musibah itu wali yang telah mati atau nabi, naudzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah berfirman, wa iyyam saskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul yakin hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Kemudian betul-betul yakin tidak ada yang bisa mengentas musibah kecuali Allah, dengan keyakinan mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian wa qadzafatul hud min batniha bil ara, maka ikan tersebut mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perutnya bil ara, ke tempat yang lapang dan tandus. Adapun yang berkaitan dengan ucapan Nabi Yunus tadi, itu antum nanti bisa lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Tentang ucapan Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan tersebut, itu ada pada surat Al-Anbiya 87 sampai 88. Nanti dilihat. Kemudian wa huwa saqim, dalam keadaan Nabi Yunus itu sakit. Wa anbatallahu alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian Allah menumbuhkan di atas tanah yang tandus tersebut pohon min yaqtin. Ada yang mengatakan pohon labu atau tanaman labu. Walihada qala huna, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula anta darakahu ni'matum mir rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madzmum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Rabb-nya, benar-benar ia, yaitu Nabi Yunus, dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Kata Syekh, ai la turiha fil ara wa hiyal ardul khaliyah. Seandainya bukan karena tadi yang mendapatkan nikmat dari Rabb-nya, maka beliau akan
lemparkan ke tempat yang tandus, yaitu tanah yang al-khaliyah, ya, yang lapang, yang tidak ada tanaman sama sekali. Wa huwa mazmum, dalam keadaan tercela. Walakin Allah taghammada bi rahmati, namun Allah meliputi Nabi Yunus dengan rahmatnya. Fanubidha wa huwa mamduh, ya, ketika dia dilemparkan oleh ikan tersebut di tanah tersebut, ya, beliau dalam keadaan terpuji. Wasarat halu ahsan min hali al-ula, dan keadaan beliau lebih baik daripada sebelumnya. Walihada qala fashtabahu rabbuhu, oleh karena itulah Allah berfirman, Allah memilih beliau, ai ikhtara wastafa wa naqa min kulli kadarin. Intinya musibah yang menimpa Nabi Yunus tadi, hikmahnya lebih menjadikan beliau memperbaiki diri lebih baik daripada sebelumnya. Faja'alahu minas salihin, dan Allah menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Ai alladzina salahat a'malu wa aqwalu wa niyatu wa ahwaluhum. Beliau termasuk orang-orang yang baik amalnya, ucapannya, niatnya, dan keadaan, ya, mereka. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Allah memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk bersabar dalam menghadapi kaumnya, tidak sebagaimana Nabi Yunus yang tergesa-gesa meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ Allah menguji beliau, dan dari balik musibah tersebut, beliau menunjukkan bagaimana ketaatan dan ketauhidan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, musibah itu sebetulnya membuahkan tauhid atau lebih mengokohkan pohon tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah datang, semakin kokoh tauhidnya kepada Allah. Itu diantara hikmah di balik musibah seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi assalam. Famtathala nabiyuna Muhammad SAW amrallah. Nabi Muhammad SAW pun ketika diperintah untuk bersabar oleh Allah, beliau pun melaksanakan perintah Allah. Fasabara li hukmi rabbihi sabran la yudrikuhu fihi ahadun minal alamin. Maka Nabi pun bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang tidak ada duanya. Ya, sebagaimana yang Rasul katakan, asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Faja'alallahu lahul aqibah wal aqibatu lil muttaqin. Maka Allah berikan akhir yang baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita baca sejarah Nabi SAW ketika awal dakwah beliau, ya, yang memusuhi beliau luar biasa, bahkan paman beliau Abu Lahab memusuhi, ya, beliau, demikian pula dengan kaum musyrikin dengan mengatakan syairun majnun, penyair yang gila, dilempari kotoran ternak, ketika ke Taif dilempari batu sampai bercucuran darah. Ya, beliau pun mau dibunuh oleh kaum musyrikin. Ya, luar biasa ujian dan cobaan. Para sahabat juga demikian, ada yang dibantai oleh kaum musyrikin. Namun Rasul tetap bersabar, Rasul tetap istiqomah di atas dakwah tauhid bersama para sahabat beliau. Namun apa yang terjadi pada akhirnya? Fathu Mekah. Ya, inilah sekali lagi buah kesabaran, sebagaimana kata Rasul, innan nasra ma'as sabar. Sesungguhnya kemenangan, pertolongan bersama kesabaran. Al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu, kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah, namun pasti melewati mumtahanun, diuji, ada prosesnya, tidak instan. Sekali lagi butuh as-sabar dan as-sabar. Kemudian kata beliau, walam yablughu a'da'u fi illa ma yasu'uhum.
tidaklah yang didapati oleh musuh-musuh Nabi ketika beliau berdakwah tauhid kecuali apa yang menjadikan mereka itu buruk, jelek, dan diazab oleh Allah. Seperti contohnya Abu Jahal, ketika memusuhi dakwah Nabi sampai terjadi perang Badar, maka Allah binasakan dia dan juga tokoh-tokoh bangsa Quraisy. Demikian pula dengan Abu Lahab, meskipun pamannya Rasul, namun ketika memusuhi dakwah tauhid, Allah matikan dalam keadaan musyrik, kekal dalam api neraka jahanam selama-lamanya, dan selalu dicela sampai akhir zaman. Setiap yang membaca tabbat yada Abi Lahabin, itu bentuk apa? Celaan kepada Abu Lahab sebagai, sekali lagi, siksa azab dunia dan akhirat. Ini yang memusuhi dakwah tauhid. Hatta inam harisu ala an yuzliqu, bahkan mereka berusaha, ini diantara gangguan orang musyrikin ketika Nabi mendakwai mereka kepada tauhid, melarang mereka dari kesyirikan, sampai mereka pun bersemangat, berantusias untuk menggelincirkan Nabi bi absarihim, dengan mata-mata mereka. Ini yang kita pernah bahas dalam pembahasan surat Al-Falaq tentang min syarri hasidin idza hasad, yaitu penyakit al-ain. Sekali lagi, kita wajib meyakini ada yang namanya gangguan dari mata yang muncul, terutama dari orang yang hasad. Tanpa memukul, pancaran mata orang yang hasad itu bisa membunuh orang yang dihasad dengan seizin dari Allah. Orang musyrikin, mereka punya kayak dukunnya mereka yang dengan tatapan matanya itu bisa menggelincirkan orang, bisa menjatuhkan orang. Maka orang musyrik pun datang kepada dukun mereka. Untuk apa? Untuk istilahnya menyihir Nabi, untuk jatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna dari firman Allah. Mereka ingin untuk yuzlikun, menggelincirkan Nabi, yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u az-zikra. Kemudian kata beliau, ai yusibuhu bi ayunihim min hasadihim wa hankihim wa ghaibihim. Mereka pokoknya berusaha apapun caranya untuk membinasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam cara, sampai tadi datang kepada dukun mereka yang ahli, intinya menyihir dengan pandangan matanya. Meskipun ini sekali lagi beda sihir dengan penyakit al-ain, cuma maknanya kurang lebih sama. Makanya Allah menggandengkan dengan apa? Min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad, sekali lagi, kalau melihat kepada orang yang dihasadi tanpa adanya tameng dari orang tersebut, dengan tameng tauhid ataupun ibadah, takwa, zikir, maka bisa apa? Membunuh, tanpa menyentuh, dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Hada muntaha ma qadiru alaihi minal adzal fi'li. Inilah puncak perbuatan orang musyrikin untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu hafidhu wa nasiruh. Namun Allah menjaga Nabi, membela Nabi. Maka seorang muslim, muslimah wajib selalu tawakal, terus bergantung hanya kepada Allah. Allah khairun hafidhah. Allah sebaik-baik yang menjaga. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah dengan mempelajari agamanya, melaksanakannya, maka Allah pasti menjagamu. Wa amal adal qauli fayaquluna fi aqwalan biasa bima tuhi ilaihim qulubuhum. Adapun gangguan berupa lisan, ini banyak sekali sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Fayaquluna taratan majnun, terkadang mereka mengatakan, menggelari Nabi itu gila. Naudzubillahi min dzalik. Sayyidi waladi Adam dikatakan majnun. Ini tidak lain tidak bukan karena bagaimana bencinya mereka kepada dakwah tauhid. Wa taratan syairun, terkadang mereka mengatakan Nabi itu penyair. Wa taratan sahir, mengatakan Nabi itu penyihir. Baik, insyaallah ini cukup bagi kita. Semoga bermanfaat.
Dan terakhir, wa ma huwa illa dzikrul alamin, tidaklah Al-Qur'an kecuali peringatan bagi alam semesta. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.